Memang ini kalau kita perhatiin 22 hari ya. Maka ini ketika pecah ke atas. Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana, dan hari ini kita akan bahas perjalanan XAUUSD untuk persiapan NFP di tanggal 5 Juli besok. Oke? Jadi kalau misalnya kita mengacu ke video gue yang ini ya, ini kan video yang di mingguan gitu, kita emang udah prediksi alur cerita sepanjang semester 2 kan gimana, dari semesternya akan kemana dulu, kuarternya kemana dulu, monthly-nya kemana dulu, weekly-nya kemana dulu. Dan itu semua dipetakan karena sesuai dengan prinsip Okta, harga akan mengatur keseimbangan, dia akan naik dan turun secara bertahap di setiap time frame-nya. Oke? Dan kalau misalnya kita ngintip ke chart langsung, ngintip ke chart langsung, dari sisi weekly, kita ngelihat bahwa weekly udah menyelesaikan tugasnya ya. Weekly saat ini bergerak ke atas karena sesuai yang hukum jikanya yang up, dia bergerak ke atas sesuai dengan busur monthly yang juga busurnya ke atas. Jadi semuanya sejalan dengan timingnya, oke? Dan kalau kita perhatikan di sini, ini ada juga gambar yang udah gua bikin dari zaman-zaman kapan ya. Kita masuk nih ke area re-entry week di sini, oke? Secara BBMA, oke? Dan di sini kita ngelihat ada ini udah masuk area, kalau misalnya kita perhatiin ini area CB1 sell week-nya ya, sekarang masih main-main di angka 61,8 2352 sampai ini bisa kita antisipasi sampai 50% 2370. Ini sekarang jadi area biru ini merupakan area re-entry week ya. Kalau kita turun ke time frame daily-nya, nah ini masih gambar yang sama kalau kalian ingat. Ini kita lihat ini ada hidden base di sini, area price imbalances. Kemudian di sini hari kemarin lumayan gap up ya, ada gap up ya. Dia dari 56 lompat sedikit ini ke 57, sedikit gap up. Nah, sekarang kita tetap masih ada di area re-entry week nih. Ini gue panjangin ke sini. Oke. Ini untuk fair value gap-nya udah ketutup di sini. Oke. Practically kalau kita perhatiin, kita ini masih ada di area candle nih ya di sini. Candle NFP bulan Juni. Ya. Nah, berarti ini 2387 sampai 2286. Memang areanya sangat besar kayak gitu. Dan setelah ini diperhatikan ya begini konsolidasi di area sini, ambil di sini, probably ini mungkin bisa diambil nih 69 70 kalau mau ya. Kalau misalnya memang dia mau, ini bisa menjadi area buy stability yang diambil sebelum habis itu mungkin dia akan lanjut ke bawah lagi kayak gitu. Oke? Dan ya basically analisa kita akan invalid ketika dia break 2449 ya, karena secara weekly ini posisinya masih ini retracement untuk begini secara musang ya. Jadi kenaikan ini masih valid untuk dia retest atasnya. Oke. Dari sisi daily-nya gitu. Oke, dari situ kemudian itu yang akan terjadi kalau misalnya kita ngomong dari RPS. RPS hari ini, kita lihat RPS hari ini pivot daily ada di 2347. Kemudian S1 daily ada di 2329, 2328. LB daily-nya di sini. Memang ini adalah candle kencang banget kemarin ya. HB daily-nya 2364, R1 daily-nya 2366 gitu. Jadi kalau tadi kita bilang di sini 2368 ya, 2366 ini R1 daily, kita bisa lihat apakah dia mau rejection. Ini kalau kita ngelihat posisi saat ini, kelihatannya yang akan terjadi karena ini tinggi di atas ya. Mungkin dia akan kejar R1 daily-nya dulu gitu, baru nanti bikin low-nya. Mungkin di Eropa atau enggak di USA gitu. Nah, dengan skema seperti itu, maka kita bisa antisipasi. Ini area tadi yang kita tandain, ya kan? Ini nggak perlu ini sih, apain sih? Oke, nah di sini, ini area hidden base yang di sini, kayak gitu. Dan kalau diperhatiin pun di sini ada R1 monthly ya di 2375, ya. Ini area breaker block. Ini kemarin udah sempat kita retest, kemudian ini mungkin retest lagi 2 kali.
baru untuk turun kayak gitu. Biasanya masih tetap ke bawah ya sampai dia naik ke atas tuh tinggi banget sih. Ini batas variasi kita. Kalau misalnya HB monthly-nya dijebol 2391, maka yaitu itu jadi wassalam untuk sementara ini gitu. Karena kodenya memang monthly down ya. Jadi kalau monthly down sekarang naik ya valid dong, masih valid kan dia ngebusur dulu gitu, baru ke bawah. Oke, kalau HB monthly-nya dibobol baru analisa kita invalid. Jadi ini satu daily-nya begini, kita antisipasi dia dengan posisi yang sekarang ada di atas, nanggung, dia akan break atas dulu, baru kemudian bikin low-nya gitu. Oke. Terus kalau kita cocokin ke BBMA, kita lihat coba di sini. Nah, sekarang kita lihat ini BBMA ini sekarang dia posisi dengan posisi BB datar ya. Kalau kita ngelihat angkanya ini BB datar, salah, kita lihat di week dulu. Nah, ini area yang tadi pakai ini kali ya, jadi sama ya. Nih, oke. Nah ini nih, week kita masuk ke area re-entry week ya di sini. Ini ya udah kebentuk satu gerakan momentum. Ini gini, kita rutin extreme re-entry buy ya. Kemudian dia kejar lagi ke atas, nggak bisa ya momentum. Terjadi turun lagi mau re-entry, dia CSA sell karena close di bawah MA low-nya. Kemudian retest lagi, re-entry untuk lanjut ke bawah gini. Nextnya kalau misalnya ini emang nggak bisa close di atas ini, ya ini kan naik terus ya, masih di area re-entry-nya. Nanti nextnya target kita adalah dia bikin CSA sell, itu di BitPB 2281 secara weekly. Tapi kalau kita lihat di daily-nya, lihat di daily saat ini, daily-nya ini udah extreme momentum, dia re-entry, extreme lagi, BB-nya datar, mantul di upper band, lower band, upper band, sekarang ada di upper band ya, di upper band di sini. Nah, kalau ini reject, ini kan bentuknya ekstrim, berarti nextnya kita bisa target ke arah re-entry buy-nya aja di sini nih. Nih kita lihat nih. Nih di berapa nih? 2333 ya. Nah, cocok di areanya berarti dekat S1 daily 2333 sampai ini ada MA50 2322 gitu. Ini H4, kita lihat H4-nya. H4-nya juga ini udah ekstrim, oke? Ekstrim, dia belum re-entry ya, maka kita bisa antisipasi dia akan turun dulu re-entry di sini, kemudian dia akan naik lagi, kemudian mungkin dia akan turun ke bawah, kayak gitu. Ya, kalau dia nggak bisa bikin momentum lagi akan ke atas, maka dia akan reject, terjadi MHV. Kita lihat di H1-nya, di H1-nya sama, ini udah terbentuk ekstrim, kemudian dia re-entry. Apakah ini bisa terjadi begini atau dia enggak? Kalau enggak, ini udah jadi berarti udah tanda MHV nih. Dia akan re-entry ke area MA high-nya lagi, baru kemudian turun. Ini kan bentuk kalau begini, ini udah siap-siap ini bentar lagi. Ini mid BB-nya kalau terjadi kayak gini berarti CSA sell. Kita tunggu dulu di entry H1-nya, di MA high-nya untuk kemudian lanjut ke bawah. Gitu. 4 tadi mana ya? Ini dia. Ada MA50-nya di 2332. Bisa kita pantau jadi area di situ. 2332 itu MA50-nya itu adalah re-entry daily. Kayak gitu guys. Oke. Di MA15 kita ngeliat ini juga udah mulai tanda-tanda BB-nya udah mulai mendatar ya. Di sini dia nggak ada momentum lagi, ekstrim, ini mulai reject lagi ke bawah. Oke. Jadi kalau dari sisi perjalanan seperti itu, kalau buat teman-teman yang hari NFP mau trading, menurut gua kalau misalnya baru pertama kali, menurut gua hati-hati karena antisipasi bahwa NFP kita ini akan melakukan pergerakan yang gede. Dia akan nge-break candle ini, kita akan mencoba untuk retest kembali area break di sini 2387 dan 23286 kayak gitu. Karena memang ini kalau kita perhatiin 22 hari ya. 22 hari ini candlenya kalau ibu mengandung selama 22 hari dia main-main di sini konsolidasi, maka ini ketika pecah ke atas. Ketika ini pecah ke atas, ini akan kejar kencang banget atau enggak kalau pecah ke bawah juga dia akan kencang banget. Gitu. Ini bisa kita udah tandain nih di jauh-jauh hari ini ada demand-nya di sini 2306 akan retesting lagi area TP week ya akan jauh di 2250 ya. Jadi itu pandangan gua. Jadi kalau misalnya kalian pengen coba untuk trading NFP bisa menggunakan akun Sen. Di sini gua
Mau remind lagi, ZFX lagi ada promo $500 welcome bonus ya. Dengan kalian bisa punya 100% deposit bonus nih. Menurut gue ini adalah win-win banget, dan deposit bonusnya bisa di withdraw. Dengan cara apa? Kalian melakukan fulfillment terhadap trading volumenya. Jadi contoh misalnya kalian deposit $100, kamu dapat bonus $100, maka dibagi 5, $100 dibagi 5, fulfilling 20 lot, kemudian kamu bisa withdraw $100 bonusnya. Dan tergantung deh, pokoknya ikutin aja angkanya, cara trading volumenya itu sekitar segitu. Kalau misalnya kamu deposit $20, maka kamu bisa bagi 5 jadi 4 lot yang harus difulfill untuk claim bonusnya. Dan buat gua ini win-win banget. Jadi kalau misalnya kalian modal kecil ya, kalian bisa manfaatkan bonus ini untuk kalian trading dan bisa menggunakan akun sen dengan resiko yang lebih kecil. Memang rasanya kayak ya cuma sen doang ya. Tapi ketika kalian gak yakin, ketika kalian pengen forward testing tapi nggak berani kehilangan modal besar, menurut gua akun sen itu bisa menjadi opsi yang oke banget, karena dengan resiko yang jauh lebih kecil kalian bisa trading, melatih mental dan jam terbang kalian kayak gitu. Sign up aja, semua linknya ada di description. Manfaatkan bonus ini, dan selama periode ini berlangsung ya kalian jangan withdraw, karena ketika withdraw bonusnya pasti hangus. Makanya dengan adanya bonus ini kamu manfaatkan supaya kamu bisa trading dengan volume lebih besar. Oke? Buat kalian yang juga pengen banyak tentang Koptah, kalian bisa mampir ke member only videos. Kalian klik channel gua di sini ada join ya. Join di sini. Kalian ada 40.000 per bulan, ini level 2 eksklusif konten. Kalian tinggal manfaatin aja gimana cara membaca Koptah, timingnya supaya membantu kalian trading dengan lebih baik lagi. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, dan komen juga pandangan kalian untuk NFT seperti apa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.